أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Siti Halimah dan teman-teman saya. Di sini saya bersama rekan saya Putri akan mempresentasikan fatwa sahabat dan urf. Langsung saja, yang pertama fatwa sahabat akan dipresentasikan oleh Putri. Fatwa sahabat yaitu pendapat sahabat Nabi mengenai ketentuan hukum suatu kasus yang tidak diaturnya secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pendapat sahabat yang kita maksudkan, yang kita pandang pendapatnya hujjah, ialah sahabat yang turut berperang bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan atau terkenal dan masyhur dalam bidang fatwa dan fikih, serta bergaul lama dengan Nabi SAW. Misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ja'ir bin Thabit, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Umar. Fatwa sahabat dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semua sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan sima dari Nabi Muhammad SAW sangatlah besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk kategori al-sunnah. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma sekuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sekuti bisa dijadikan hujjah. Yang keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul ashabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahan sebagai hujjah dalam fikih Islam. Kehujahan fatwa sahabat. Satu pendapat mengatakan bahwa fatwa sahabat dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, Ibnu Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam madhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad Hanbal dalam suatu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat dan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakannya mereka adalah orang-orang fasik." Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat mereka menganjurkan ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib, dan itulah pendapat para sahabat Nabi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Kata urf berasal dari arafa ya'rifu, sering diartikan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal.
dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah, uruf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Menurut para ahli syara, tidak ada perbedaan antara uruf dan adat kebiasaan. Jadi, uruf adalah bentuk-bentuk muamalah atau berhubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. Macam-macam uruf. Dari segi keabsahannya, diterima atau tidaknya, uruf terbagi menjadi dua, yaitu uruf yang sahih dan uruf yang fasid. Uruf yang sahih ialah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dalil syara. Contohnya ialah seperti bergotong royong, menjamu tamu dengan baik. Sedangkan uruf yang fasid ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara. Contohnya seperti dangdutan sampai lupa waktu dan yang lain-lainnya. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, uruf terbagi menjadi dua, yaitu uruf al-am dan uruf al-khas. Uruf al-am yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh. Uruf al-khas yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya mengadakan halal bihalal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Kedudukan uruf dalam hukum Islam. Di samping memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, uruf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui, hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan dan sisi penerapan. Dalam kaitan ini, uruf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada uruf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.